Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mud, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Sebelumnya saya doakan buat teman-teman yang masih sakit anxiety-nya, yang masih aktif, semoga segera tidak diberikan rasa yang nyaman, tidak ada rasa takut, terus diberikan kesehatan, diberikan bisa kembali seperti orang normal, juga diberikan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Di daerah saya hari ini musim hujan tetap ya, musim hujan dan anginnya lumayan lah, lumayan, nggak seperti biasanya. Ini lagi lumayan, nggak begitu kencang, biasanya lebih kencang dari ini. Hari ini saya ingin membahas tentang apa ya, curhatan-curhatan teman-teman ya, curhatan teman-teman yang saya rangkum tadi itu, yang saya rangkum dari dalam otak saya, nggak saya tulis tapi saya mencoba untuk mengingat. Yang pertama, ada salah satu teman, semoga sembuh. Dia lagi sakit demam, terus anxiety-nya muncul, jadi dia tambah khawatir, tambah takut, terus jadi tanya-tanya lagi. Padahal dia biasanya sudah bisa berolahraga, dan olahraganya menurut saya sudah cukup ekstrim ya, olahraganya cukup bagus. Tapi dia karena hanya mengalami demam saja, anxiety-nya muncul, akhirnya jadi cemas, takut, ada ketakutan, dan semoga lekas membaik. Terus ada lagi teman yang di jauh sana, dia bilang hanya karena teringat permasalahan lalu dan kembali lagi, sesuatu yang dia sudah maafkan, yang sudah dia tinggalkan, dia coba untuk melakukan kembali karena sudah merasa sembuh dan merasa bersalah lagi, dan akhirnya kambuh lagi dan bingung cara mengatasinya. Sebenarnya nggak bingung juga sih, hanya sharing aja cukup, sudah bisa mengatasi sendiri dia. Setelah itu ada lagi teman-teman yang curhat karena susahnya sembuh, atau tidak nyamannya itu muncul lagi karena cuaca dingin. Nah, saya rangkum semuanya. Jadi 3 pertanyaan itu saya ingin jawab. Pada dasarnya semua permasalahan itu jawabannya itu hanya satu sebenarnya. Kurangnya terbiasa atau tidak biasanya teman-teman itu mengatasi hal tersebut. Teman-teman itu tidak mencatat atau tidak mengingat atau tidak menghafalkan. Sebenarnya dulu pernah terjadi dan terjadi lagi, karena tidak ada catatan, tidak dihafalkan, maka yang ada hanya muncul lagi. Kalau menurut saya, saya pribadi, saya dulu itu mencatat setiap apa yang saya rasakan. Terutama saya punya contoh yang real ya, yang terjadi di diri saya. Saya punya tetangga yang cukup toksik. Jadi dia bangun pergudangan di daerah pemukiman daerah saya, dan dia mendatangkan truk-truk agak besar ya untuk keluar masuk di daerah saya. Kita sudah buat perjanjian, kita bisa terima dengan catatan. Ada beberapa poin yang harus dipenuhi oleh dia. 1, tidak boleh parkir di jalan umum. 2, tidak boleh kecepatannya tidak boleh tinggi. 3, tidak boleh lebih dari jam 9 malam operasinya. Ternyata dilanggar semuanya gitu loh, dan saya menegur beberapa kali, dan akhirnya sempat 2 tahun lalu atau 1,5 tahun lalu tuh sampai berat di bagian leher dan pikiran kepala belakang ini ya, karena saya mikirin itu terus. Jadi saya terfokus ke permasalahan itu, dan saya nggak legowo, saya jadi dendam, jadi mangkel ya terhadap tetangga saya itu. Dia menyalahi semua yang diperjanjikan kala itu sebelum bikin gudang, dan ternyata itu bikin tidak nyaman di saya kala itu, bikin tidak nyaman. Saya ngelabrak beberapa kali dengan santun beberapa kali, dan ternyata seperti itu terus gitu loh. Artinya jadi begini teman-teman, kalau saya waktu itu menyikapinya, akhirnya kenapa saya bisa loss dengan itu semua, karena saya anggap begini, selama tidak menyenggol aktivitas saya, tidak menyenggol keluarga saya, tidak mengganggu aktivitas perjalanan anak-anak saya, nggak ada masalah. Selama tidak tertabrak, terpepet, naudzubillah, semoga tidak terjadi. Selama tidak terjadi hal seperti itu, saya udah nggak masalah. Dia ngebut seperti apa, saya nggak masalah. Akhirnya saya sendiri yang berubah, saya sendiri yang mengingat-ingat. Saya ingat betul, bahkan waktu itu saya catat ya, tanggal sekian
saya berantem sampai jantung berdebar, sampai kepikiran, sampai pusing, sampai migrain, sampai sakit kepala belakang sama leher. Nah, itu saya catat. Begitu saya catat, ketika orang tersebut melakukan kegiatan seperti itu lagi, melanggar aturan lagi, membuat saya ke-trigger untuk marah lagi, akhirnya saya buka lagi, saya baca. Oh, nanti saya jantung berdebar, nanti saya jadi nggak nyaman, nanti saya jadi uring-uringan, jatuhnya nanti saya jadi pusing, jadi migrain. Oh jangan. Akhirnya saya redam sendiri karena saya catat dan saya tahu betul permasalahannya jika saya teruskan akan terjadi seperti itu, dan siklus itu akan berulang-ulang, akan memutar seperti itu terus dia. Nah, caranya teman-teman yang sakit seperti itu, caranya teman-teman itu harus catat ya. Sesuatu yang menakutkan itu saya mencatat pernah terjadi di tanggal sekian, terus apa yang terjadi? Ternyata baik-baik saja. 3 hari kemudian ternyata baik-baik saja. Kalau bisa catatan kecil aja, hari kedua dari cemas banget semakin membaik karena sudah tidak begitu terfikirkan. Karena apa? Karena curhat, karena ini, karena melihat video, karena hipnoterapi online, karena WA dengan mentor, karena ini. Jadi kita tahu dengan cara apa kita bisa mereda ininya tadi, ketakutan tadi atau kecemasan itu. Jadi ketika sampean sudah paham betul apa yang sampean rasakan, sampean langsung bisa mengatasi dengan diri sendiri. Orang yang biasanya, yang terakhir yang ketiga tadi, orang yang biasa tanya, ya mohon maaf, sampean itu akan nyaman jika hanya diberi masukan saja, termasuk orang-orang yang sering WA saya ya. Keseringan saya hanya bilang, oh enggak apa-apa, dulu juga pernah terjadi, dan nyatanya dulu pernah baik-baik saja dan sekarang pun pasti akan baik-baik saja. Saya bilang gitu aja, oh iya makasih mas. Dia hanya bilang begitu dan baik, enak, nyaman. Mas perut pegah, mas ini. Keluhan itu ditulis semua. Terus saya jawab. Setelah itu, oh ya oke, siap mas. Mas saya tadi habis makan ini. Dia tidak mencatat, jadi dia itu hanya tanya. Setelah itu lega hatinya. Nah, itu jadi kebiasaan, seperti halnya ketika sampean ketergantungan terhadap obat. Ada salah satu teman saya itu YouTuber, follower saya itu, dia ketergantungan omeprazol. Jadi dia selama 1 tahun itu minum omeprazol. Saya sudah bilang jangan melulu pakai obat karena itu sangat berbahaya. Omeprazol itu boleh diminum selama 2 minggu, setelah itu harus ada jeda 1 minggu atau 2 minggu, terus setelah itu boleh minum lagi. Jadi obat itu diminum jika kambuhnya dahsyat saja. Jadi ketika tidak dahsyat jangan diminum, sama seperti itu. Jadi ada teman yang memang ketika sakit dikit aja omeprazol, dan secara psikologis dia itu jadi nyaman gitu loh, gara-gara dia minum obat tersebut. Padahal itu tidak benar. Sama halnya dengan teman-teman yang suka tanya nyaman, maka itu akan menjadi kebiasaan sampean itu tanya nyaman terus gitu loh. Ya baik, gak ada masalah sih sebenarnya. Cuman kalau saya pribadi, kalau di WA dengan pertanyaan yang sama sampai 15 atau 25 kali pertanyaan yang sama juga ya sebel juga sebenarnya saya. Tapi ya saya tahan, ya namanya juga orang sakit, saya berusaha untuk menghibur saja. Sebenarnya kalau sampean mau meluangkan waktu sedikit, mencatat apa yang sampean keluhkan, gimana cara selesainya, gimana cara membaiknya, maka sampean akan baik-baik saja. Ayam ini akan mencoba untuk memukul saya dari belakang. Nah, ayam ini bermusuhan sekali dengan saya. Kalau saya ada belakang, dia pasti akan menyerang. Jadi begitulah video hari ini teman-teman ya. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas normal, juga diberikan semangat agar bisa menjalankan hidup seperti orang normal. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.